lu siap gak belain istri lu ketika lu nikah? Karena kalau lu masih pilih, maksudnya lu masih belain keluarga lu, kasihan pasangan lu yang udah masuk ke keluarga lu. Dia nggak Ini suka. sebagai cewek ya, pertama kali akhirnya nyobain, rasanya kayak pedes, mau mati kebakar. Menurut aku. Di bawahnya itu. Iya, karena rasanya sakit menurut Dia aku. sakit. Bahkan gua nggak selesai. Kok kamu nggak nanya? Hah? Kenapa kamu ambil duluan? Biasa gitu ya. Biasa gitu ya. Tuh kan. Biasa. Mulai yang mulai memang. Jadi selama ini kalau kalian pikir aku suka cari masalah, coba kalian lihat baik-baik. Kalian putar ulang video ini. Pernah nggak kamu kesel ke aku tapi kamu nggak bilang apa-apa? Apa alasannya? Oh. Bisa bayangin gak hidup tanpa If? Bisa sih. Bisa. Wow. Bahaya nih jawabannya nih. Mungkin juga gua ngonten tapi bukan nama If. Bisa jadi. Bener gak? Jadi misalnya kayak Juan dan Sarah misalnya gitu ya. Misalnya Juan and Sarah misalnya. Iya. Terus sekarang ini Sarah di sini nih. Bukan If. Kan bisa aja. Jadi Bisa. pertanyaannya kamu mau pisah gitu? Enggak. Enggak ada, nggak pisah kok. Aku tuh semua terserah kamu. Lu kamu tuh kenapa sih? Dia bisa ngejawab balik. Walaupun dia salah. Nah, Bener gak? Oh. aku mau bilang. Nah kita berantem deh. Juan dan If, welcome to podcastku. Aduh. Maaf ya, suara aku lagi seksi-seksi hari ini. Kemarin habis nyanyi ya, konser. Konser kebetulan. Ini smash. Kemarin Andi Lau nyanyi kan? Iya. Back soundnya. Oh iya. Kalian lihat yang Andi Lau jatuh gak? Itu yang kena lubang. Enggak lihat. Ih jatuh dia, Pak. Kemarin. Pas konser itu ada lubang dia keinjek. Kita nggak lihat soalnya kan dia lagi fokus jadi back Benar. soundnya. Benar. Ya mulai yuk. Oke, biasanya podcast ini kita akan mengangkat hal-hal yang belum pernah dibahas oleh orang lain. Betul. Tapi karena kalian sudah masuk ke Boy William, ke Dedi, ke Selas, pusing kita. Kita yang mau mau nyari ditanya? kita mau nyari pertanyaan juga bingung. Semua udah dibahas. Iya. Kalau gitu gimana kalian mulai awal ketemunya? Enggak usah. Bisa dicek di link yang ini. Sebenarnya ada yang belum pernah ditanya Apa? Apa tuh? soal anak. Oh iya. Oke. Nanti kita akan bahas itu. Tapi kita mulai dengan konsep. Tapi aku kemarin di Celos mau bahas itu, aku bilang aku nggak mau. Kenapa? Karena aku nggak mau bahas anak. Tapi di sini mau lah ya. Enggak sih. Ya, aduh gimana? Tetap nggak bisa ya. Nanti Kita butuh guidance guys, kita butuh guidance ya. Nggak bisa. Oh iya kalian mau nikah? Iya Bener. itu. Jadi kita mungkin lebih ke personal aja nih nanya-nanyanya. Kalian umur berapa ya pas nikah ya? Kita nikah tuh umur 25. Kita tahun ini nikah. Januari. Oh kita cuma beda 1 tahun. Iya kalian Maret nanti tahun depan. Kalian baru nikah Januari ini? Januari kemarin. Kok kayak udah 7 tahun nikah? Anjay. Tapi itu dilamarnya udah 3 tahun lalu karena emang planning marriage-nya yang 3 tahun lalu kan. Oh mirip sama kita Beb. Oh. Jadi aku Tapi sama, mereka 3 tahun Beb. iya mereka lebih lama. Kalau aku sangjitnya sama jarak nikah 10 bulan. Kok lama banget? Nah kalian juga lama 3 tahun. Enggak, kita belum sangjit. Jadi kita cuma dilamar Propose-nya cincin. maksudnya. Iya. Oh. Kalau Habis sangjit soalnya propose. biasanya di Chinese maksimal kalau nggak 1 bulan, malah paling lama juga 3 bulan Wah loh. apa yang terjadi ketika 10 bulan kayak gini? Enggak kenapa-napa sih, cuma kayak beda dari yang lain aja. Beda dari yang Kalau justru kita lamarnya bulan 5, sangjitnya bulan 8. Ya. 3 bulan. Oh oke lah. Tapi jauh, alasannya ada. Oh, iya. Karena adikku mau kuliah di London. Oh. Jadi dia nggak tahu nih tahun depan bakal datang lagi atau enggak. Jadi Takut at dia least nggak ikut datang dua-duanya. salah satu aja. Gitu. Tapi kalian 25 ya? Udah kebanyakan. Udah. 25 ya? Kita juga 25 nih. Kalian 25 juga. Enggak. 24. Pas nikahnya nanti 25. Oh iya sekarang 24. Sekarang 24. Aku 24 masih. Chinese-nya 25. Iya. Oh iya. Tahu kita tuh belum ulang tahun, tapi tahun itu kita udah umur 25. Oh iya Persis sama benar. kayak kita. Benar. Persis sama kayak kita. Kebetulan kita kali ini lagi di podcast Cina. Iya. Iya. Tapi pas kalian ngomong belum tahu, aduh maaf banget kepentok dari tadi aku mau bilang aja ya. Tolong nggak? Pas kalian bilang adiknya Adikku. kamu ya mau kuliah tapi belum tahu makanya keburu balik atau enggak. Sama nih kejadian Dede waktu itu juga enggak Dede ikut sangjit juga- akhirnya. Dede nggak ikut sangjit. Sama. Soalnya kerja di luar negeri. Jadi kalau kalian supaya dia ikut, jadi kalian sangjit dulu kan. Iya, Nah benar. kalau aku akhirnya dia nggak bisa ikut sangjit. Oh. Tapi jadi datangnya pas nikahan. Ih kok kita mirip banget ya? Iya. Atau gimana kalian jadi host aja tanya kita aja lah. Ya gimana persiapan? Enggak dong. Salah terus kebalik. mereka ini juga waktu itu kan aku udah ngobrol sama Juan tuh di bar lah ya.
Gitu. Asik. Wow, baik. Tenang, Apa? istri ikut. Istriku. Sama calon istri juga ikut. Iya. Oke. Aku nanya, kalian tuh klop banget atau beda banget? Nah, jawaban Juan beda banget kan? Beda banget, kita tuh beda langit bumi. Dan kita juga sama. Kalian Oh juga. ya? Kita Serius. juga sama. Kalian bakal Serius. langgeng. Oh, itu langgeng kalau kayak gitu. Langgeng. Iya biasanya sih. Langit butuh bumi, bumi butuh langit, bro. Oh. Bener gak? Justru kalau sama-sama langit, Nggak bisa, nggak ada buminya. oh iya. Iya, betul. Apaan tujuan? Ya intinya kita beda banget. Emang kalian beda bangetnya di mananya? Ih, kita dari 10 Banget. sifat, ya kan? 9-nya beda, satu doang. Bisa. Sama-sama suka Kita anime. juga kalau lihat kalian kayak beda bangetnya di mana gitu kan. Iya, Iya. kayaknya iya deh. Kayaknya kita sama deh. Bentar batuk lu. Ini jangan di-cut ya, biar aja. Gini. Masuk. Iya. Nah, gitu. Nah. Oh, berarti coba beda Nih, satu deh bedanya kita dulu di mana? aja, kita dulu. Yaudah, ya. Kita bedanya itu aku simple. Ah. Warna favorit aku apa? Putih hitam. Ah. Dia warnanya apa? Magic Wibiniu. Ya, itu Oh. kalau Nah, ngomongin simple. warna kan nggak bisa relate. Betul, betul, Tapi betul. bedanya Sifat. yang tadi misalnya dia cara berpikirnya tuh simple. Simple. Sedangkan aku tuh complicated. Tapi gimana pun aku pengen bikin simple juga nggak bakal bisa. Gak bisa dia. Tapi semua cewek memang complicated gak Biar sih? persis dia juga Enggak. complicated. Dia juga complicated, aku yang Oh simple. enggak semua cewek Nggak complicated. semua cewek complicated. Jadi itu tuh sifat orang gitu loh, bukan sifat per gender. Ada cewek yang simple juga ada. Iya. Tapi kalau misalnya gue diketemuin sama cewek yang simple, yang enggak, ya walaupun bisa aja sih, cuman nggak akan berwarna itu hubungan kita. Iya, oke. Kita dulu lagi ya. Iya, boleh. Iya. Misal ya, dia ini suka memandang segala sesuatu dari negatifnya dulu. Jadi Iya. kalau dia mau ngambil Suka satu negative keputusan, thinking. suka perbandingannya banyak banget. Nanti kalau ini gimana? Kan? Iya kan bandingin dulu gitu Kita kan. prepare for the worst case. Benar. Coba kalian apa sih, bintang apa sih? Aku Sagittarius. Aku pengen dibenci orang. Oh, Gemini. Tuh kan, nih aku udah melakukan research ya. 20.000 research dari masa aku kerja sampai detik ini. Kalau orang nanya bintang kamu apa, aku cuma jawab satu hal. Apa? Yang paling dibenci orang, dan Gemini. jawaban mereka selalu sama. Berarti di dunia ini bener loh. Baru kemarin juga ada yang itu. Jadi aku kayak langsung, berarti research gue bener. Semua sudah mematokkan kalau Gemini itu yang paling dibenci sama semua orang. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. itu yang menjadi pertanyaan Emang iya? aku. Why? Beneran. Oh, iya. Karena Nggak tahu, setiap iya. aku cuma ngeluarin kata itu, yang dijawab selalu Gemini. Kayaknya red flag ya, orang-orang red flag. Itu dia. Aku sih lihat di Katanya komen-komen red flag. Instagram ya, Gemini red flag, Gemini Iya. selalu. Aneh sih. Tapi fun fact-nya adalah aku Taurus. Dia ini pembahasan kemana sih? Zodiak. Gimana? Horoskop. Nah, Taurus. tapi aku Taurus, dia Sagittarius. Itu match compatibility-nya yang paling buruk. Jadi Oh, iya? kalau iya. Iya. Jadi kalau kita bandingkan ya itulah ya rasi bintang, ini yang paling gak cocok dari antara Oh. semua. Komunikasinya bad. Iya. Makanya kita dari awal benar-benar berantem, dari pas pertama kali ketemu pun aku udah bilang di hatiku, aku gak mau temuin cewek sekali lagi. Seumur hidup aku udah gak mau temuin dia. Tapi nikah nanti. Iya, itulah anehnya ya. Katanya Itulah jalan gua Tuhan. santet. Ah. Sama. Dia gue santet. Oh, iya. Iya, sama. Cancer Kayaknya sama di pelet. Gemini cocok gak sih? Cocok kayaknya. Ada aplikasinya gak sih? Buat Aku gak tahu. Artinya, tapi kalian percaya bintang-bintang kayak gitu? Dia percaya. Enggak, dia Aku lumayan. dia percaya banget. Kamu gimana? Kamu kan gak percaya? Ya aku Yes, 50-50 lah. 50-50 lah. Oke, kamu? biasa aja. Maksudnya yang positif aku percaya. Sama, yang aku negatif juga. jangan deh. Aku biasa aja. Menurut aku kalau yang negatifnya itu buat jadi sugesti aja sih. Jangan Begini ya. jadi sugesti. Tapi kalian pernah diramal-ramal gitu gak sama peramal-peramal? Pernah. Apa? Cina banget. Katanya Itu ramalan apa? Pace atau ramalan apa nih? Apa aja. orang pinter. Iya. Oh, Oke, orang pintar. Terus Cina gimana? mentok. Jadi guys, buat kalian yang bukan Cina ya, ini kita ceritain POV Cina ya. Bisa kita buat tentang Cina lah. Imlek kasih yang mau. POV jadi anak Cina. Iya. Jadi aku pernah dibawa mama aku ke orang pintar, terus orang pintarnya bilang aku tuh dulu sebelum lahir di dunia ini, aku dulu kerjanya Apa mobil gitu? sales mobil. Iya. Oh. Oke. Ini udah di luar nalar tapi nggak apa-apa dengerin. Terus Oke. Biar kalian mobil. kaget. emang aneh Cina itu kan. Dia bilang dulu sebelum kamu lahir di dunia ini kamu kerjanya sebagai sales mobil. Terus dia bilang gini, kamu sekarang ngerti mobil gak? Iya, dia ngerti. Ngerti. mobil. Suka banget. Terus kita kayak, oh jangan-jangan gue sekarang gue suka mobil doang, tapi gue nggak beli ya, gue suka. Terus dia bilang gitu, kita jadi, oh jangan-jangan apa bener gitu. Terus aku punya anjing kan. Katanya dulu anjing sebelum aku hidup, zaman dulu
anjing ini sahabat aku orang. Makanya sekarang jadi anjing aku. Terus aku Nggak, waktu itu belum ketemu kamu. oh mana ada Udah anjing lama. mana? Anjing mana? Anjing aku yang ini. Yang mana? Yang lagi PDKT. Hah? Maksudnya dulu belum nikah. Jadi kalau aku nanya orang pintar ya sendiri sama mama aku, nggak sama kamu. Iya. Kan udah beliin anjing Kuma ini. Nah kan Kuma pas udah sama aku. Pas PDKT. Jadi kita berantem dulu deh. Pas PDKT ya udah ada Kuma. Cuma Kuma kita itu belum pas nikah. kita udah dilamar. Iya mungkin ya berarti pas udah lama. Tuh kan. Tuh, gue tuh simple sebenarnya. Intinya gue nanya nggak sama dia. Kayak bersermin Iya. sumpah. I feel you. Intinya aku sama mamaku pergi ke orang pintar nggak ada kamu. Iya. Ya simple udah gitu. Aku Gitu per- gitu Cina. Kalian nggak pernah dibacain orang pintar? Kita juga diramal. Apa namanya? Fix keren banget. Apa? Ini nih dari ramal nih. Kalau aku ramalannya aneh-aneh Pak. Iya apa nih? Ada yang misalnya dari angka-angka. Jadi metodenya Buku ini ya? beda-beda. Oh, pilih Buku angkanya. ya? Nggak, bukan pilih angkanya, bukan buku juga. Dari tanggal lahir. Numerologi. Numerologi. Iya kayak buku gitu. Iya. Ya, cuman dia pakai metode pengurangan pembagian sendiri. Dia ada rumusnya. Aku juga. Ada gitu kan? Namanya Ci. Iya. Oh, itu bawa namanya emas Ci. dari Ci. lahir. Iya. Oh. Pase bukan? Bukan ya? Bukan, pasti beda lagi. Coba lanjut dulu. Cuman kalau aku sendiri, kita berdua itu sama-sama bukan family person dibacanya. Iya. Jadi kita sebenarnya tuh belum siap buat nikah sebenarnya. Makanya ditanya, kamu pasti belum mau punya anak kan? Iya bener, aku bilang kayak gitu. Karena memang di kita harus fokusnya kerja dulu. Nah tapi kita tuh nggak ada pernah masalah sama uang. Oke. Di bacaannya itu udah beberapa metode. Dan dia katanya kalau digabungin sama aku itu jadi hoki. Nah simpel-simpelnya kayak gitu. Kalau aku sama Evelyn dibacanya pakai Ci. Ci itu emas. Hmm. Jadi dari lahir kita bawa emas berapa sih ke dunia ini. Iya. Hmm. Jadi dulu yang paling banyak itu kita anggap 6 Ci itu udah banyak banget. Nah, berapa kilo tuh Mas ya? 6 Ci itu 2 kiloan. Iya. Penjual emas ya? Iya. Ini ada toko mas. Oh. Boleh nggak? Jangan dibahas. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak tahu juga nih. Ini juga ada nggak tahu. Mas, Boleh mas nggak? kan? Jangan Iya, bahas mas, mas mas. toko gue. Mas. Lokasinya di mana Pak? Jangan please. Jadi aku tuh waktu itu dibaca aku ke dunia ini lahir bawa 4 Ci. Di kamu berapa Ci ya? Aku lebih dikit 3,8. Ya kan. Berarti Tapi soal dia bilang kita sekarang hustling dulu, nanti pensiunnya happy Nggak katanya. kita sih, nggak kita. Aku. Iya. Sekarang kerja, nanti pensiun di umur 30-an katanya. 30-an. Iya. Jadi dia bacain Ci kan. Nah, habis itu bacanya kayak yang kamu yang pakai tanggal kurang lagi Nah, itu buat per masing-masing orang. Jadi dia lahir jam, tahun, bulan bla bla bla, terus aku berapa. Nah, dia punya dibacanya kayak gitu. Jadi dia mungkin sekarang hustling dulu. Terus duitnya untuk yang kayak bantu orang yang lagi butuh dan lain-lain. Katanya aku sekarang mau sebanyak duit apapun pasti keluar buat bantu orang katanya. Iya. Either buat orang sakit misalnya, Iya. temen minjem duit atau apapun. Dia bilang gitu. Oh, boleh pinjam duit gak bro? Nggak Boleh. bisa. Tapi aku paling suka dari semua ramalan, aku paling suka ramalan yang terakhir. Yang apa itu? Yang bacain si ini. Karena paling Si ini siapa? yang di Bagan. Yang ini yang Oh, bacain iya, kamu. iya. Karena itu paling membekas di hati aku. Soalnya dia bilang kayak gini. Kamu minta apapun itu pasti terkabul. Oh. Amin. Jadi Amin. apapun yang aku inginkan itu pasti bisa tercapai atau enggak diwujudin. Terus dia bilang apalagi kalau emang aku bantu orang tulus, dia bilang rezekinya udah pasti lebih lagi. Luar biasa. Amin. Coba nanti doain hujan bro, siapa tahu hujannya berhenti kan? Amin. Tadi sebenarnya aku yang minta hujan. Hanya hujan bener. Jangan dong, aku nggak mau saingan sama Rara. Rara aja. Tapi kalian percaya nggak sama ini ramalan? Kita sebenarnya nggak percaya amat, tapi ya ada bener-bener juga kadang. Nah, jadi ya Ambil positifnya ambil aja. positifnya aja. Pada akhirnya yang bagus-bagusnya aja sih yang didengerin. Betul. Benar. Kita lanjut ya, kita mainin aja kali ya guys, Kita supaya seru ya. mainin aja. Di sini aku punya kartu, ya, namanya obrolan kita. Pilih salah satu kartunya dulu, ditutup, nggak bercanda, nggak maksud. Bukan. Siapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, aku mau 4 di If, 5 di Juan deh ya. Oke. Pilih aja secara random ya. Oke. Tapi kalian nanti saling ambil Saling kartu. melengkapi. Bukan. Oh. Saling ambil kartu dulu 5, 4 dan nanti dibacakan ya. Jawab. Ya, mau yang mana dulu? Oke, 1, 5, 5. Tuh 2, 3, Ya, 4, ya. 5. Oke, If 4 ya. Nah, sekarang mulai diacak dulu, dikocok. Kok kamu nggak nanya? Hah? Kenapa kamu ambil duluan?
Mulai. Biasa gitu ya? Biasa gitu ya? Tuh kan? Biasa. Mulai. Jadi selama ini kalau kalian pikir aku suka cari masalah, coba kalian lihat baik-baik. Enggak, kan Kalian aku- putar Kayaknya ulang bukan video ini. If deh yang cari masalah deh. Dan berdasarkan pengalaman ya. Itu namanya kamu suuzon, bro. Yowes Ini lah. abis dikocok bukan Dikocok paling atas langsung dibuka aja biar random kan. Oke, kita mulai dari mana nih? Oh itu dulu tuh udah dibuka ya? Karena dia 5 berarti harus dia duluan ya. Iya betul, udah dia aja. Apa tuh? Menurut kamu kira-kira aku bakal jadi orang tua yang kayak gimana? Wes, pas Mas Anap. Pas Mas Anap. Ayo silakan. Boleh yang ini nggak apa-apa. Oh ini gak apa-apa. Jawab cowok. Kan gua nanya dia. Oke ya, ditanya ke kamu. Oh, dia nanya ke aku. Iya. Ulang ya. Oh, pikir ini dia jawab buat dia. Ulang. Menurut kamu Evelyn, kira-kira Juan yang ganteng ini bakal jadi orang tua yang kayak gimana? Aku ya orang tua yang lumayan apa ya? Wow, terima Agak kasih. stres dikit deh kayaknya. Agak stres dikit. Iya. Gimana tuh agak? Sedikit. Aku tuh berapa kali aku selalu bilang gini loh sama tim aku. Aku kalau ngelihat sifat dia yang selama 5 sampai 5 tahun lebih ini, aku merasa aku bisa handle dan sudah mulai terbiasa. Jadi kalau one day punya anak kan turunannya kalau nggak dari aku dari dia. Ya. Aku malah merasa aku belum aku takut Juan belum siap lihat dia versi kecil. Karena dia kayak Gue bandel banget. Iya, dia kayak bisa dari sana loncat ke situ terus kayak gitu ya. Iya, Aku banget. kan udah terbiasa. Aku takutnya dia aja sih kayak gue kayak gini gitu. Jadi kamu nggak menjawab. Gitu kan. Jadi kira-kira aku bakal jadi orang tua Stres, yang tadi aku kayak udah gimana? Stres katanya. Wow, jadi aku akan menjadi orang tua yang stres. Iya. Tapi bener nggak? Wow. Tapi bener nggak? Strict juga, strict. Strict dan Oh, stres. strict dan stres. Tunggu. Juan ini berarti kalau di atas pesawat suka nangis gitu ya? Pas landing baru stop nangis ya? Tahu gak sih yang kayak gitu? Cuma bayi. Tahu, untungnya belum separah itu ya. Tahu lu kayak gitu. Aku jawab buat diri sendiri kali ya. Aku akan menjadi orang tua yang sangat menyayangi anak. Itu sudah seharusnya ya. Iya, iya. Bener. Soal aku karena aku banyak pengalaman dari orang tua aku. Yang buruk-buruknya aku nggak akan terapin ke anak aku. Wes. Anjay. Kan zaman dulu kita biasa digebuk kan? Betul. Digebuk. Betul, Oke. betul. Pakai ikat pinggang tuh. Iya, Sama pakai sandal sabun swallow. gigi, ya. Yang buruk-buruknya aku nggak akan terapin ke anak. Karena yang buruknya sudah kita rasain cukup di kita aja gitu. Amin dulu dong, amin. 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 Oke, lanjut. Apa tuh? Lanjut. Baca Ini sendiri. dibaca aja. Baca sendiri. Dibaca aja. Gua gigit lo ya. Pernah nggak kamu kesel ke aku tapi kamu nggak bilang apa-apa? Apa alasannya? Oh. Wow. Tapi kalau ada yang berantem pulang bukan tanggung jawab kita lah ya ini. Iya. Sering. Pernah nggak kamu kesel ke aku tapi nggak bilang apa-apa? Sering. Sering. Iya, sering. Apa itu? Apa ya? Wah, jadi Juan suka Evelyn, mendem nih. woi. Enggak, dia nggak mendem. Evelyn tuh orangnya suka menjawab. Hah? Menjawab. Jadi bisa dia salah nih. Kamu tuh kenapa sih? Dia bisa ngejawab balik. Walaupun dia salah. Nah, Bener nggak? Oh. aku mau bilang, Nah kita berantem deh. aku punya bentuk pembelaan sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya benar, tapi aku merasa jadi ketika aku merasa beneran aku nggak salah, aku mau membela diri aku, tapi bagi dia tetap salah. Jadi aku nggak bisa. Bagi aku jadinya semuanya salah. Ya jadi aku pernah dia ngejawab, aku kesel. Saking capeknya ya udah aku diem aja. Ya, jadi ini pernah nggak pernah. Kesel tapi aku nggak bilang. Oh. Kayak di dalam hati, lu ya. Jawab mulu dikasih tahu batu. Goblok. Ntar ujung-ujungnya salah gua. Iya. Tapi aku dalam hati. Enggak, kamu bilang nanti ujung-ujungnya salah gue. Kamu bilang kayak gitu kan dalam hati. Tapi dia sering ngomong gini nih. Ini podcast apa? Pertanyaannya buat gua. Kok jadi lu yang klarifikasi? Iya deh, aku deh korban. Jadi dia yang kesel, dia ngambek kan, takut kan? Next. Kan? Oke. Kamu bebas menanyakan satu pertanyaan apapun ke aku dan juga sebaliknya. Oke. Nggak ada sih aku. Aku mau nanya. Kamu lebih pilih anak cewek apa cowok dan kenapa? Dua-duanya boleh. Kalau dikasih pilihan,
Mungkin aku cowok dulu kali ya. Kenapa? Ada alasannya karena keluarga aku semuanya rata-rata cewek. Jadi aku iya gitu. Nah, dia juga sebaliknya. Dan juga sebaliknya, tanya aku. Dan juga sebaliknya. Coba langsung jawab aja. Loh, pertanyaan sama maksudnya, Bro. Wow. Aku pengen kalau bisa cewek. Soalnya kenapa? Satu mau cowok, satu mau cewek. dia 3 bersaudara cewek, aku 3 bersaudara cowok. Semua. Jadi keluarga besar dia malah cowok semua. Keluarga besar aku, Ini mau cewek. papa aku 11 bersaudara, 9-nya cowok. Jadi aku pengen 9? cewek. 9 cowok 2 cewek. Oh iya. Tapi ngomong tentang anak ya, dia ini gak suka sama anak cewek loh, ya kan? Kenapa? Dan bahkan dia diramal ketahuan loh. Dia bilang kalau anak keduanya nanti kita cewek, itu bisa berantem sama mamanya. Kenapa? Sebelum diramal udah kayak punya feeling aja. Dia udah ngomong, sebelum itu diramal dia udah ngomong, aku gak suka anak cewek. Why? Entahlah, kayak ngerasa kayaknya dia bakal membangkang nih sama aku. Kok segitu? Kayak Cowok yang kebanyakan nakal loh. Enggak. Cowok ini kayaknya bakal baik sama aku, tapi kalau yang cewek ini kayaknya Oh, gitu. jahat nih sama aku. Nggak tahu, itu habis Iya, itu iya. setelah itu kita kan diramal-ramal, beneran ternyata. Aku nggak tahu itu beneran atau enggak ya. Nggak tahu, Berarti tapi semoga jangan lah, Pas jangan dengar lah. kayak gitu kamu jadi makin gak siap kalau punya anaknya cewek dong. Enggak gitu. Berusaha untuk kita harus manifestasi ke arah yang lebih baik gitu. Tapi ya, John. Aku ada pertanyaan Ya. buat kalian Ya. sama buat Evelyn. Oke. Banyak amat gak mau sama ini mas-mas ini doang. Sama dia. Sama dia, sama lu juga. Kalian semua lebih pilih pasangan apa anak? Mampus lo. Ayo barengan nggak? Mau barengan nggak? Jawabnya barengan. Yes, Ini mah udah tahu jawabannya. Iya. Kan kamu Jawabnya udah beda. pernah nanya. Ah, Kamu udah pernah tanya. yaudah kamu gak usah jawab. Ya oke, 3, 2, 1, pasangan. Wes. Ya udah, aku mau tanya balik. Lah, belum kita jawab dulu. Tunggu, aku mau penasaran. Anak atau pasangan? Sama. 1, Jawab bareng. 2, 3. Pasangan. Oke. Alasan kita dulu. Iya boleh. Karena menurutku anak itu ujung-ujungnya bakal keluar dari rumah kita juga. Dia akan bersatu dengan orang lain yang akan menjadi keluarga baru. Oke. Sedangkan kita yang akan bersama sampai tua. Oke, Setuju. sama udah. Sama, Sudah ya? Selesai. Ya, oke. Oke, Thank you guys, lanjut. thank you ya. Sama. Belum. Aku sih doanya apapun anakku mau cewek apa cowok, satu aja permintaanku. Apa? Jangan nangis pas di pesawat itulah. Siapa dari keluarga kamu Itu ada nggak kuat. traumatized atau apa sih? Apa? Ada kamu pernah benci lihat anak? Enggak. Cuman Kalau di atas aku pesawat di atas pesawat sih, tuh kayak specifically. gemes banget aja kayak Aku punya tips. gimana? Sebelum anak kamu naik pesawat, dan kamu kan nggak tahu nangis apa enggak, kamu bikin dulu gift, kayak kado, tulisannya, maaf ya kalau anak aku nangis karena masih kecil. Kamu bagiin ke semua penumpangnya. Aku jamin nggak bakal pada marah. Pasti pada kayak, oh lucu banget ya kan. Effortnya 30 kali lipat penumpang pesawat Ya ya. kan biar nggak kesel yang lain. Iya. Gitu. Gak bisa kayak gitu, nggak boleh dilatihnya ke orang lain. Harus kamu latih ke anaknya. Ya udah lempar aja keluar lah. Harus masa Orang kita masih bayi. harus memberhentikan orang lain kalau Iya maksudnya masih bayi. Yaudah, Iya. yaudah next. Iya, aku mau tanya dong. Oke, Apa? di hold dulu tuh ya. Nih. Dipilih Gini, dong. Ini kan udah suami istri. Ini terlepas dari kartu ya. Iya. Kan udah jadi suami istri. Pasti ada hal-hal melayani dan saling melayani Iya. itu kan ya. Ah. Cewek ini kan gak all the time ready ya 100%. Nah kalau misalnya Juannya tiba-tiba yang langsung mau terus. Ini melayani dalam arti apa ini? Melayani apa? Ih mereka udah tahu loh, Gue pikir melayani misalnya gue sakit atau dia masakin gue. Baru gua connect juga Pak ini. Lu melayani apaan? Maksudnya melayani yang cuman bisa suami istri aja yang Iya. bisa. Iya gitu. Jadi ini kamu nanya ke aku kan? Iya benar. Nah, terus apa? Kalau misalnya kita lagi nggak mood gitu cewek, terus cowoknya kayak lagi begitu, gimana cara Lagi nanggepin? birahi. Sange birahi. Apalagi? TikTok ini enggak lulus sama. Ini jawaban terbuka dan dewasa aja ya. Oke. Ini kalau dari aku pribadi sebagai cewek dan istri orang, kalau cewek berarti kan mungkin researchnya mungkin lebih banyak yang kayak yang kamu bilang. Males gitu ya? Biasa aja, nggak malas. Bukan malas, biasa Nggak ada aja. yang malas. Cuma maksudnya biasa aja. Kalau misalnya masih sanggup, menurut aku kasih aja ke suami. Kalau masih maksimal sanggup menurut aku ya? masih sanggup. Belum misalnya kayak ada zaman sekarang cewek tuh ada yang cuma jadi ibu rumah tangga, tapi ada juga yang memang harus bekerja. Nah tapi kalau bekerja terus udah sampai maksimal banget capek dan besoknya lu udah nggak bisa kerja lagi, sebenarnya bisa kita ngomong, berani keluarin mulut kayak aku capek. Nah itu boleh.
Tapi Tapi aku sange gimana? Contoh. Iya, contoh. Bukan pengalaman pribadi ya semua ya. Contoh. Tapi aku sange. Gimana? Contoh. Ya ini balik lagi sih. ini nggak semua orang bisa sih menurut aku masing-masing ya. Kalau aku mah fine aja, jadi aku jalanin aja sih. Iya. Soalnya bagi aku kayaknya akan tetap lebih susah jaga suami. Apa ya? Berkorban lah ya berarti. Iya, soalnya ini menurut aku berat kalau kedepannya sampai one day suami merasa kayak, iya soalnya di rumah gue nggak dapet jatah. Nah Gue sebut aja iya, kan. takutnya kayak Takutnya gitu. akan merambat ke yang lain. Sedangkan kalau cewek kayaknya chance-nya untuk lebih kecil. Aku nggak bilang nggak ada ya, tapi chance-nya lebih kecil untuk sampai keluar demi itu gitu loh. Balik lagi ke dua-duanya. Komunikasi. Kalau cowoknya lagi pengen, ceweknya nggak pengen, ya kan? Kan nggak bisa maksa, jatuhnya nanti diperkosa. Iya. Kalau maksa. Kalau cowoknya pengen, ceweknya nggak pengen. Kalau ketawa-ketawa bang? Aku pernah perkosa orang. Jadi kalau ceweknya nggak mau, cowoknya harus ngerti kalau ceweknya capek. Iya. Gitu. Oke, Tapi berarti ini kan Ya, ke WC. Tapi ini kayaknya tadi dia pertanyaannya kayak seandainya cowoknya mau tapi ceweknya capek gitu loh. ya. Oh, kalau aku ya, jujur aku pernah kayak gitu. Pernah Evelyn capek. Aku nggak maksa. Terus kamu maksudnya itu Enggak. Disalurkan kemana? Nggak ada, maksudnya? ya Jadi udah. dia, ya udah Mau diem dia. aja gitu. Ke bantal kepala, Beb. Bantal kepala kan ada sarung tuh. Nah, Juan tuh. Ke ini ke sofa. Dijepit di sofa di bantal kepala. Psikopat anjir. Enggak. Dia mikir anjir enggak. Maksudnya kalau dia pokoknya dia tahan. Aku tahan. Jadi kalau dia nggak mau, ya udah. Tapi kayak gitu nggak bisa sering-sering, maksudnya nggak bisa sering-sering yang kayak nggak boleh sering ditolak. Karena kalau nolak membekas. Jadi kayak lama-lama bayangin aja kayak kita setiap hari ngajak orang pergi, dia selalu tolak. Pasti lama-lama kita ada one day jadi kepikiran Sakit kayak hati. bukan sakit hati sih, lebih ke ngapain juga gue ngajak, udah pasti jawabannya nggak, paham nggak? Berarti ngelakuin sendiri juga nggak boleh ya di dalam pernikahan. Itu ya? urusan lu. Mau lu sendiri ya. Lu kalau ke WC urusan lu. Kalau dia nanya kamu, Ngelakuin sendiri. Iya. Maksudnya tanpa Evelyn. Iya. Pakai tangan. Iya. Ya itu urusan gua. Kalau lu mau tahu. Evelyn boleh urusan nggak? sendiri. aku nggak apa-apa sih. Oh, Cuma nggak apa-apa. aku nggak apa-apa. Ini kan kalau nanyanya main sendiri boleh atau enggak? Ya aku bilang ya nggak apa-apa. Cuma kayak ada gue apa bedanya? Paham nggak? Iya kalau Ngerti gak? Ada gue, ngapain lu main sendiri, paham gak? Minta tolong aja gitu kan. Iya, sama aja lah, namanya kan hubungan suami istri. Kecuali gue udah pasti gak mau banget hubungan sama lu, ya lu silakan main sendiri, jangan sama gue, misalnya kayak gitu. Guys, tapi mungkin ini kisah kita kan mirip banget nih. Dia ini kan masih virgin. Dia takut banget. Karena dia bilang ini sama. Iya. ya kan? Nah ini makanya aku nanya nih, gimana caranya supaya dia tuh bisa tahu kalau dia tuh bakalan aman. Ya walaupun gua sebenarnya 30 cm sih, cuman maksudnya terlepas dari bukannya biasa aja. Nah, cuman maksudnya dia takut banget. segini sayang. Ini gue tau lu ya. Ini orang Zimbabwe kalah. Penggaris SD. Gimana pun, aku nggak, ini menurut aku sesuatu yang nggak bisa dideskripsiin, menurut aku nggak masuk akal banget. Dulu aku dengar semua orang bilang enak, ketagihan, bla bla bla. Yang 30 cm? Enggak, Oh, main pertama kali. Oh iya, gue pikir main masih itu. pertama kali. Dan Dia nggak ini suka. sebagai cewek ya, pertama kali akhirnya nyobain, bagi aku tuh sakitnya mampus. Waktu itu dibahas di Boy William. Aku bilang pertama kalinya gila, aku nggak kepikiran kenapa ada orang yang suka. Itu bagi cewek. Gue sampai takut. Mampus dan Evelyn kenapa gak suka? Apa gue punya nggak 30 cm? Soalnya istilahnya kalau cowok kan nggak ada yang dijebolin, gak ada yang dijebolin. Nah sedangkan kalau cewek tuh ada. Dan itu tuh rasanya deskripsinya ini anggap aja edukasi, tapi aku bukan dokter, siapa tuh namanya yang pakai Dokter Boyke? Ya, bukan Udah Dr. pernah dia di Boyke. sini. Oh iya. Nah tapi ini deskripsi dari aku, rasanya kayak pedes, mau mati, kebakar. Menurut aku. Di bawahnya itu. Iya karena rasanya sakit menurut Dia aku. sakit. Ini- Bahkan gue nggak selesai. Lu pakai counterpain gitu ya di situ biar panas? Enggak dong. Iya. Kan Dokter Boyke ini anak. Masa ini mungkin deskripsi kata-kata yang bisa aku jabarin karena aku nggak bisa memberi kata-kata yang lebih tepat lagi. Iya rasanya sakit menurut aku. Dan dia nggak selesai ya, langsung Nggak. dihentikan show-nya malam aku itu. nggak mau dia kesakitan, nggak kuat. Iya. Dia bener-bener sampai pokoknya Ih, aku sakit nggak banget tega lihat loh. dia Nangis Sakit nggak? banget. Nggak Pertama kali doang yang sakit kan, sisanya enggak ya? Ya mungkinnya gini, tergantung Pelan-pelan sih, kalau pelan-pelan. misalnya baru married sih biasa ada yang langsung maintain setiap hari main ya. Iya. Tapi pas
awal-awal main pasti beberapa hari kemudian masih sakit menurut aku. Ya namanya Kita harusnya undang dokter Boyko gak sih? Iya. Dokter datang dong. Ini dokter sudah di sini. Bukan. Memang mirip tapi bukan. Bukan. Iya, sakit sih, Bro. Loh, itu padahal udah pakai pelumas, sudah pakai. Enggak ada pakai. begituan. Oh, kenapa? Itu bisa membantu. Tahu gue. Enggak. Tapi tahu. mandi-mandi dulu gitu gak sih? Dia Katanya belum ketemu dokter Boyke, kita Dokter udah. Boyke- Dokter Boyke bilang Nih. mandi-mandi dulu gitu kan. Mandi apa ya? Mandi kucing. Jadi dokter Boyke Dokter Boyke saranin kita Semua gini. dibareng. Gini nih. Kita nikahnya 2 Mei 2025. Itu hari Jumat. Kita bulan madunya tanggal 5 bulan 5, 3 hari setelah. Oh, iya. Nah, dia benar-benar nggak mau dijebolin sampai bulan madu. Keren kan di Maldives gitu. Gak tau aneh dia aneh. Makanya oke. kalau semakin lama gua nggak bulan madu, nggak dapat gua nih ya kan panjang. Jadi 2-3 hari aja kita pergi lah gitu kan. Nah terus dokter Boyke bilang, oh ini bagus kayak gini supaya selesai itu mandi bareng dulu. Oke. Nah untuk melumaskan, Oke. biar sama-sama rileks dulu. Mandi bareng. Ngobrol dulu. Oke. Mandi, bener-bener mandi bareng. Kenapa? Iya mandi bareng. Mandi bareng tapi gak itu. Nggak gitu. Wah, ada berat bro. Kenapa? Lu udah nikah kan? Udah. Kalau udah nikah mandi bareng. masa lu gak demen? Iya, Oh, cuman paham, maksudnya paham. saling memandikan. Dokter Boy kata-kata gitu. Biar nanti keranjangnya udah basah dianya, jadi nggak sakit lagi. Nggak langsung masuk waktu itu. Nah, kita nggak tahu sih. Tapi kita hari pertama habis merit juga kita nggak langsung ngelakuin. Hari keberapa? Ya besoknya. Soalnya enggak biasanya kan habis nikah malamnya orang langsung malam Capek. pertama gitu Iya, kan. iya, iya. Nah kita nggak soalnya aduh Cina nikah tuh gila banget bro. Kita sampai jam 1 baru selesai. Nggak sanggup. Belum hitung angpau gak sih itu? Belum. Belum. Hitung angpaunya aja berapa hari Berapa hari setelah setelahnya. nggak sanggup. Tapi Karena ya, I love you. Ya. karena aku belum tidur 2 hari. Oh. Karena banyak preparation sembayangnya lah, Ya aku tahu dekor tuh yang kamar. malam-malam disisir itu gak sih? Iya aku juga. Tapi intinya dia sakit. Tapi setelah seminggu udah aman lah ya. Ya Pelan-pelan, aman, tapi pelan-pelan. iya tapi memang kayak gitu kayaknya harus di maintain baru bisa, maksudnya mulai di enjoy lah rasa sakitnya. Tapi kita jangan takutin dia. Tapi iya, sebelum melakuin itu ada pikiran, bakal sakit nggak? Atau kosong aja, blank aja? Awalnya nggak ada kepikiran bakal sakit. Ah. Kirain ternyata lebih sakit dari dugaan gue. Oh iya. Kok dia ketawa-ketawa sih? Dia yang pernah tersakiti. Iya. Gue pernah disakitin ya. Iya, honest review sih ya. Iya, tapi kalian enjoy aja. Maksudnya dia sakit belum tentu cewek lain sakit. Maksudnya bisa aja langsung enak atau apapun itu. Gas aja bro, gak apa-apa aman. Tapi berdarah gak guys? Karena ada yang gak berdarah, yang berdarah. Kok berdarah gak sih? Ada dikit sih. Aku sih Tapi enggak katanya itu. normal. Cuma katanya Ada yang berdarah, ada yang enggak lah. iya beda-beda. Ada yang Lu nggak naik sepeda aja bisa berdarah. Benar-benar. Jadi ya Ya kita lanjut ke kartu dulu deh. Ya. Pembahasannya terlalu dalam ya. Tiba-tiba ya. Kalau misalkan kita nggak pernah ketemu, kira-kira Bagus banget. kira hidup, oh kirain 3 kali. kira hidup kamu bakalnya gimana? Ya intinya kalau kalian gak ketemu, kira-kira hidup kalian bakal gimana? Juan, gimana? Kalau misalnya kita nggak ketemu, Ya, bisa bayangin gak hidup tanpa If? bisa sih. Bisa. wow. Bahaya Oh, nih, no. coba jadi. Enggak kan, maksudnya kalau kita nggak ketemu kan? Iya. Ya masa aku belum ketemu udah mati. Iya Oh, iya. benar. Ini kan soalnya pertanyaannya. Tapi kalau udah ketemu, habis itu hidup tanpa dia sepertinya berat. ya. Tapi kalau belum ketemu, ya bisa hidup tanpa dia. Kira-kira seperti apa hidupmu Iya. kalau ini? Belum ketemu. Jual mobil ya? Enggak. Kalau belum ketemu nih posisinya. Belum kira-kira ketemu. Lagi ngapain nih Gue sekarang? bisa hidup nih, tapi mungkin sama cewek lain udah pasti. Iya. Cuman mungkin jalannya belum tentu kita menghibur orang di konten creator. Bisa jual emas ya. Yang di jalan apa tadi tokonya? Iya, misalnya jualan emas. Cuman kan nggak tahu ya. Mungkin juga gue ngonten tapi bukan nama If. Bisa jadi. Bener gak? Jadi misalnya kayak Juan dan Sarah misalnya gitu ya. Misalnya Juan and Sarah misalnya. Iya. Terus sekarang ini Sarah di sini nih. Bukan If. Kan bisa aja. Iya. Tapi awalnya yang initiate Aku. konten Juan. Soalnya aku yang initiate. Jadi siapapun ceweknya bisa aja. Cuman menurut aku Evelyn yang gara-gara dia kita bisa sampai di sini. Oke. Karena dia, karena personality dia, Anjay. karena muka dia, karena semua dia, pokoknya semua aspek di dia gitu. Tapi kalian di belakang layar sama kayak di asli gak? Sama. Seru Persis sih, ya? aku suka lucu soalnya. Oke. Kira-kira ini bakal sampai punya anak cucu bakal jual Di If kontennya, terus nih, ya. di konten Iya dong. terus. Dia Anak-anaknya pengen- terus dia ya. Pengen, Aku pengen. Dia pengen kayak gitu. Aku mau misalnya aku pensiun nih misalnya. Aku tetap pensiunnya mau sambil ngonten lucu aja. Di luar itu sebenarnya bagi dia tuh bisa kayak ini dokumentasi untuk Yes. selamanya dia bisa lihat. Kadang orang mikirnya kayak, lu apa namanya
oportunis banget sih. Eksploitasi anak Iya, lah, apalah gitu. Atau nggak eksploitasi keluarga lah istilahnya. Iya, Semuanya lu kontenin, enggak juga, karena sebenarnya pandangan dia itu semua tuh jadi ada momen yang bisa dia simpen. Kayak Baby Munela kan, Baby Iya, Munela. kita ngeliatin dia dari yang kecil gede. kan. Iya. Ngeliatin dia kan. Bener. Kita aja sekarang lihat kita 2022 ya. Iya dulu. Oh my god sayang dulu kita Iya. lucu banget Oke, gitu. Iya. oke. Guys, aku ada pertanyaan nih. Apa? Karena aku juga struggle ya. Ini dari keresahan pribadi Iya. nih. Cewek kan kalau PMS kan ya banyak hal lah ya, Iya, lebih iya. sensitif Iya. dan suka menanyakan hal-hal yang benar-benar negatif banget, belum apa-apa. Kamu gak sayang aku ya? Kamu gini ya? Iya. Gimana caranya kalian itu bisa menghandle itu? Mungkin ini bisa jadi edukasi buat yang lain juga. Awal-awal kaget. Wah, sama kita. Awal-awal aku marah, bukan marah sih Iya, lebih dia ke nggak bisa menerima sih. awal-awal nggak nerima karena aku jawabnya kayak gini. Awal-awal ya, kamu 1 bulan wajib sekali kayak gitu ya. Oh my god, kamu juga pernah nanya itu ke aku. kayak apakah bad mood dan marah itu adalah kalender di hidup kamu sebulan sekali gitu loh. Karena menurut aku kan orangnya logika banget ya. Itu jangan dinormalisasi. Iya, bagi dia nggak suka. Dia bilang kayak nggak bisa jadi alasan lu untuk kayak lu PMS berarti lu waktunya Iya. pasti gue harus ngertiin lu. Nggak, bagi dia nggak bisa. Nggak bisa menormalisasi itu karena bilangnya aku lagi mana nih, sorry ya kalau aku marah-marah soalnya aku lagi PMS. Jangan jadiin normalisasi. Tapi tolong ya jangan dipotong-potong ya. Ini aku mau selesai. Karena aku yang motong. Oh iya, ada biasa di luar. Selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Tapi karena seiring berjalannya waktu aku jadi belajar untuk mengerti. Kalau PMS itu memang apa ya, dia bete, it's okay lah, kita yang harus ngerti aja gitu. Soalnya kita kan nggak ngerasain. Kita nggak ngerasain darah keluar dari kita. Capeknya, Kita nggak ngerasain energinya, ngelahirin. mood swingnya. Ya, Pas jadi kapan realize-nya kayak oh harusnya gua ngerti dulu nih. setelah bertahun-tahun. Jadi 2 tahun pacaran itu udah pernah diberantemin tuh. Terus habis itu ya kalau dari sisi aku paling sadar tuh kayak gini nih. Oh ya udah, gue nggak bakal marah-marah dan menormalisasi itu. Tapi gue sekedar oke, kalau gitu at least gue harus ngomong, sayang ini aku udah mau mens nih. Ada cewek tuh ada pre-mens. Nah pre-mens tuh juga menurut aku paling greget gitu. Bener. Karena pre-mens itu udah kita jerawatan, terus habis itu kita jadi mau makan terus, tapi kita ada mood swing, dan ini beneran nyata mood swing tuh yang kayak tiba-tiba pengen nangis entah kenapa. Iya, Entah iya, kenapa. iya. Bener Tapi banget. kita juga nggak bisa marah ke pasangan karena tahu pasangannya pasti jawabannya kayak gitu kan. Nah, jadi kayak cuma bilang, sayang ini kayaknya aku udah mau mens deh. Jadi ya kita tahan-tahan apa yang harusnya marah, kita jangan marah. Nah, pas udah mens, ya udah. Tapi Sayang sorry aku lemes, aku lagi mens. Jadi daripada kita mencuap-cuap, kita lebih jelasin, oke posisinya gue sekarang lagi mens. Dah gitu dong. Kamu harus gitu dong, please lah supaya aku tahu. Tapi kadang-kadang kalau misal nih ya tiba-tiba out of nowhere aku nangis. Nah dia ini bisa malu sama aku. Lah kenapa kamu nangis tiba-tiba? Bukan malu. Dia juga nangis tiba-tiba. Bukan malu lah. Cuman kayak gini loh, ketika Oke, cut, selesai, cut. bisa kita lagi berantem, Iya. ya kan? Dia nangis. Padahal aku tuh merasa aku lagi bener nih. Tapi gara-gara dia nangis, aku jadi merasa aku yang disalahkan Kok jadi gitu gua loh. salah gitu Iya, ya? kayak gitu feelnya gitu. Semua kan. cowok kayak gitu. Iya kan? Tapi setelah 1-2 tahunan gue jadi akhirnya kita bisa ngerti. Akhirnya bisa ngerti. Akhirnya ngerti kayak dia nangis. Ya udah aku diem. Habis nangis normal lagi. Dia pernah ke WC nangis. Aku tahu dia nangis. Aku biarin. Tahu dari mana? Soalnya dari kamar kayak gitu. Oh gitu. WC kan gak ditutup. Oh iya. Dia duduk doang di WC nangis. Enggak, aku ditutup biasanya. Iya, tapi aku tahu lah. Terus dia kayak nangis, aku ya udah aku nggak yang kayak kamu kenapa nangis? Jangan nangis gitu. Aku biarin. Nah, aku awal-awal gitu, Bro. Oh dia beda, dia beda. Kamu kenapa nangis? Terus kayak lo kenapa kamu tanya? Lo aku jadi harusnya aku nggak tanya. Kayak gitu diulang-ulang Biarin terus. aja. Sekarang udah belajar, Setelah nangis, dia normal lagi. Kamu tau gak? Fun fact, habis nikah, pas pertama kali pindah ke rumah aku, kan kita di hotel dulu, habis itu ke rumah aku. Evelyn nangisin bapaknya 2 jam. Iya. Saya bayangin gak lu? Iya. Habis nikah, gue mau, gak bisa. Dia nangisin bapaknya. Enggak, tiba-tiba kayak kok gue jadi kangen sama bapak. Udah maksudnya Kangen itu papa, enggak mama. 2 hari setelah nikah, kayak berapa Pas hari. pindah ke rumah Iya, aku. udah pindah. Hari pertama. kangen. Karena biasa kan gue tinggal kan di rumah ada bapak gue, emak gue. Nah, kamu mungkin nanti akan merasakan Kangen. keluarga kamu. Tapi dia masalahnya dari SMP udah jauh dari keluarga. Jadi gak apa-apa harus. Iya. Nah si Evelyn, kita sebagai cowok jadinya aku jadi kayak aku biarin dia nangis. Ya udah, nangisin aja, keluarin aja gitu. 2 jam sampai kita ketawa, lu bayangin. Nangis sampai Evelyn ketawa. Lu bayangin aja tuh.
Gitu. Tapi terakhir ini kalau balik lagi masalah Mans nangis gitu-gitu, aku terakhir udah gini sih yang kayak Dia ngomong. Sayang, kamu bisa naik ke atas bentar gak? Aku bilang, aku pengen nangis nih tapi aku gak tahu mau cari alasan nangisnya apa ya. Iya. Aku sampai kayak gitu, yang penting aku nangis dulu deh. Yang terakhir dia manggil aku naik ke kamar. Aku gak tahu mau ngapain. Suruh aku duduk, kita berdua jongkok. Dia nangis. Relate banget sih, Di relate sebelah banget. kasur. Terus lu gak liatin Aku peluk. Iya. Tapi aku gak nanya, kenapa? Enggak. Oh enggak, aku bilang gini, sayang tolong dong cariin alasan biar aku nangis dulu. Ya. Terus Habis dia itu cariin. nangis sampai ketawa lagi. Lu Terus bayangin dia ya. bilang ya udah oke, kamu kayaknya gendutan. Oke, langsung aku nangis. Iya. Aku bilang, kamu gendutan. Ih, dia nangis. Iya. Oke. Gitu. Ya, dilanjut lagi yang di sini. Menurut kamu, apa yang bisa bikin seseorang siap buat nikah? Selain finansial ya, itu udah pasti kan? Harus ya itu wajib. Oke, satu, Selain dua. itu. Selain itu, Mental sih. mental. Iya, siap mental dulu. Mentalnya apa nih? Mental tuh jadi kayak lu siap gak belain istri lu ketika lu nikah? Karena kalau lu masih maksudnya lu masih belain keluarga lu, kasihan pasangan lu yang udah masuk ke keluarga lu, istilahnya gitu loh. Paham nggak? Misalnya kan kalau kita cewek misalnya nikah ke keluarga cowok, Ya. ya. Terus cewek ini berarti udah otomatis nggak ada keluarganya yang bakal belain dia, udah pasti. Nah tapi kan kalau kalian berpasangan, kalian harus hold each others kan. Ya. Nah apapun yang terjadi harus kamu selalu dukung pasangan kamu, Oke. kayak gitu. Dukung tapi nggak memihak ya maksudnya. Dong memihak dong. Kalau misalnya orang tua Mendukung sama memihak pasangan sih. harus memihak ke pasangan. Meskipun Memihak sih. ya maksudnya kayak kamu nggak tahu nih siapa yang benar tapi kamu tetap memihak istri Sebenarnya kamu. harus memihak ke pasangan. Kalau aku sih lebih jadi orang tengah itu bener atau enggak? Jadi kayak aku berusaha mencari solusinya biar dua-duanya. Boleh, benar. Itu boleh ya kan? Jadi kalau misalnya Iya, orang boleh. tua aku salah, Ya. aku nggak tegur di depan istri. Oh. Istri aku salah, aku nggak tegur di depan orang tua. Iya, Oke. benar. Jadi aku bakal Iya, oke, kita baru di luar itu Iya. ngomong, di luar itu ngomong. iya. Tapi dia sama orang tua aku akur banget sih, nggak pernah berantem. Oh. Kan orang tua aku nggak punya anak cewek, dia ada kayak anak cewek. Oh, itu Gitu. uniknya. Yes. Iya iya. Kak, kalau kayak tantangan-tantangan yang habis merit itu apa sih yang buat berantem awal-awal? Karena aku udah punya koko aku yang udah ngalamin. Oh. Salah satunya istri zaman dulu bangun pagi bikinin kopi buat suami. Ah, Oke. Nah, zaman sekarang anak-anak bangun jam 9, 10 itu termasuk siang loh. dia jam 3. Nah, itu termasuk malam menuju subuh. Nggak jam 3. Nah, mama aku dulu bangun jam 5 pagi bikinin kopi buat papa. Kalau nggak bangun jam segitu diomelin sama nenek aku. Which is mamanya kan. Sekarang kita bangun jam 9 udah dikomplain. Dikomplain. Lu enak banget lu sekarang bangun jam 9 ya. Bahkan gak disuruh bikin kopi aja udah syukur. Pernah koko aku diomelin itu. Nah aku kan adeknya. Udah pernah ngalamin, udah pernah ribut. Mamaku sekarang udah lebih santai. Dia pernah ada ngomong ke aku juga, sayang kamu kayaknya harus bangun lebih pagi deh. Aku coba, bahkan aku kayak pasangan dan aku tipenya bisa kalau aku mau. Cuma bahkan balik lagi ada momen dimana yang kayak aku sampai bela-belain mau masak, hampir seminggu tuh aku masak terus. Sampai ada waktunya dia yang malah bilang kayak gini, kayaknya nggak apa-apa deh kamu bangun agak siang. Karena soalnya posisinya gini, posisinya kita berdua sama-sama kerja. Capek kan? Jadi dia ngerti juga, mungkin orang bisa seperti itu juga kalau kerjanya nggak kayak kita yang all the time, bisa jadi. Terus kayak ya udah dia waktunya lebih banyak lah kayak gitu. Sedangkan ini posisinya kita berdua bener-bener dia lihat sendiri kita barengan terus kerja dari pagi sampai malam banget kan. Sedangkan kita juga posisi harus melayani suami. Kapan kita bisa mau punya anak, dua-duanya sama-sama capek. Nah kayak gitu. I see. Kita ini notes buat kalian yang udah nikah. Kita sebagai cowok harus yang megang kontrol di keluarga. Kontrol ya. Selamat. Ya. Kalian jadi kan ada yang tinggal sama keluarganya, keluarga cowoknya, keluarga ceweknya. Tapi kita sebagai cowok kita harus yang megang kontrol. Nggak bisa kasih orang tua yang megang kontrol. Jadi kalau misalnya orang tuanya bermasalah, kita harus ngomong, mama nggak bisa kayak gini kayak Evelyn. Kita megang kontrol. Kalau kita diem doang, diinjak-injak istri kita sama keluarga kita. Ya. Tapi kalau mamanya nggak benar, jadi kita harus benar-benar harus yang ngontrol. Untungnya bersyukurnya aku anak pertama di keluarga. Nah. Dan mamaku masih muda banget, masih 40-an. Oke. Jadi benar-benar kayak mamaku sama dia udah kayak teman. Iya. Kayak benar-benar dia karena udah ngeliat adikku yang cewek ini parah banget bisa bangun jam 1 siang apa. Jadi dia lebih menormalisasi dia kalau bangun siang, dan aku pun gak ada ekspektasi apa-apa ke dia. Yes. Dia gak bisa masak, dia gak bisa apa, ya udah aku gak apa-apa. Sama. Gitu lah. Ya udah pesan aja. Dulu aku juga kayak kamu, bangunnya siang banget. Terus aku juga nggak bisa masak. Tapi aku kebetulan tipenya yang suka nyoba sesuatu walaupun hasilnya nggak enak. Nah aku suka banget Sama nyobain. persis sudah, iya. persis. Cuma Coba memang masak. karena aku saking suka nyobanya itu makan waktu, dan akhirnya dari suami aku pribadi
yang bilang kayak kayaknya nggak apa-apa deh kamu pesan masak aja, pesan makan aja soalnya kita kerjaan masih banyak. Nah kayak gitu. Nah kalau dari kayak gitu aku mau maaf banget bukannya mau orang tua ngomong apa tapi nggak mau aku dengerin, tapi lebih ke karena aku hidup sama suami aku dan suami aku sendiri sudah nyampein seperti itu, aku akan bantu suami aku dalam bekerja dulu kayak gitu. Karena kan nanti hidupnya aku bakal sama dia kan. Kalau di situasi kita, dia kan sekarang kayak konten kreator ya kadang naik, kadang juga males gitu kan. Jadi lebih fokus aku semua sekarang kan. Dan aku sibuk banget. Jadi ya itu dia bangun siang gitu kan, aku full sampai malam baru ketemu dia lagi bisa kayak gitu kan. Nah jadi dia juga kadang kayak kamu masih sayang sama aku sih atau enggak sih kok aku kayak ditinggal banget kayak gini loh. Makanya aku suka bawa dia kalau podcast ikut aja lah apa. Saya dia bisa ngelihat juga kan. Kayak gitu-gitu sih. Kali kalau podcast kamu di sini jongkok. Tapi ini lucunya gini loh. Kan tadi kamu bilang karena nggak ketemu malamnya baru ketemu sebelumnya kan. Jadi kamu merasa kayak kamu nggak usah ngaku lagi waktunya kurang ya gitu kan. Akan beda lagi ceritanya ketika kamu bekerja bareng sama dia. Kayak gini nih, aku sama dia bekerja bareng. Kamu akan merasa all the time bareng dia. Kamu pasti happy. Tapi ada momen lagi di mana yang kayak tapi kok rasanya kerja terus nggak ada yang hour time-nya doang gitu. Itu akan selalu ada sih. Akan selalu intinya nggak ada pernah merasa puas lah ya. Putar-putarnya di situ-situ aja. Jadi harus banyak-banyak cari positifnya sih. Oke. Mungkin last kartu kali ya. Masih ada 2 aku. Ini ada lagi nih, semuanya seru nih. Oh semua seru. Aku harap kita lebih sering untuk maksudnya apa? Jika ternyata aku divonis tidak bisa memiliki keturunan, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini seru kan? Oke, tunggu. Dari dulu deh, aku mau satuin dulu deh. Baca dong bro. Aku harap kita lebih sering untuk bercanda guys. Vivi yang jawab, lebih berharap untuk. Aku harap kita lebih sering untuk. Tanya aku yang jawab. Iya apa? Liburan. Our time. Dia suka liburan. Aku suka quality time. Oke. Yaudah silakan. Kalau Juan aku udah tahu jawabannya apa, jadi silakan taruh aja. Jadi kalian mau pilih yang mana nih? Yang ini yang terakhir. Aku vonis lah. Ya udah oke. Jika ternyata aku divonis tidak bisa memiliki keturunan, apa yang akan kamu lakukan? Wah ini dalam ya. Ya, ada tisu nggak ya? Siapa tahu mereka? Oh nggak ya? Mau apa itu tisunya buat apa dulu tuh? Buat ini. Oh iya. Apa tuh? Kalau kamu divonis gak bisa punya keturunan, ya udah kita adopsi. Oke. Nah, aku sesimpel itu. Aku nggak yang kayak gue harus punya anak darah gue. Nggak. Aku nggak seribet itu maksudnya. Simpel aja. Kalau nggak bisa punya anak ya udah kita cari anak buat adopsi aja. Tapi mungkin yang Cina juga ya Pak ya? Bebas. Oh itu bebas. Mana tahu kayak mau bule bisa juga gitu ya. Bebas ya minimal matanya biru. Atau belang sebelah. Malah enak adopsi lu bisa pilih speknya. Iya. Cuman nggak masalah aku. Kamu gimana kalau aku nggak bisa punya anak? Kalau kamu nggak bisa punya anak, aku sih nggak apa-apa sih. Biasa aja. Adopsi. Aku soalnya yang bikin aku happy soalnya sampai saat ini masih dia sama dia. Jadi aku happy aja. Maksudnya nggak mikir buat adopsi juga? Berdua aja nggak apa-apa gitu ya? Iya. Nggak apa-apa. Nggak adopsi juga nggak apa-apa berdua. Aku berasa dia udah kayak anak aku kok. Oh, mau cucu. Kamu mau nanya apa lagi? Ini pertanyaan terakhir. Prenup nggak? Prenup Prenup itu apa sih? prenup itu bagi harta perjanjian sebelum nikah. Kalian ngelakuin itu nggak? Karena nggak. Walaupun misalnya, soalnya Juan nggak berusaha melanjutkan toko emas ya? Lanjut. Oh tetap lanjut. Semua yang aset aku atas nama Evelyn. Gimana? Semua aset aku atas nama Evelyn. Rumah juga? Iya. Ini Rumah normal Evelyn. sebenarnya biasanya kalau FYI maaf banget aku potong. Biasanya habis married tuh semua bukan habis married, mau married tuh mereka semua bikin prenup. Bagi harta. Betul, karena kan katanya kalau suaminya kenapa-napa, istrinya selamat, pajaknya juga. Ya oke. Tapi kenapa kalian memilih enggak? Mungkin one day iya, tapi untuk sekarang. Kok tiba-tiba berubah pikiran lo? Kok bisa one day ya? Enggak, Bisa maksudnya kan sekarang udah undang-undangnya udah keluar. bilang apa? Kalau dulu kan nggak bisa pisah harta setelah nikah. Sekarang udah bisa. Sekarang kamu habis nikah udah bisa pisah harta. Jadi kamu ada niatan dong mau pisah dulu sih lo? Enggak, maksudnya. Panjang nih bro, panjang. Aku udah dari tadi udah berusaha untuk positive thinking nih Nah, mantap. misalnya one day kalau kamu yang mau ya aku nggak apa-apa. Bukan aku yang mau. Maksudnya Selamat kalau Pak one Eko. day. Masuk. Strategi kemajuan sama nih. Aku bongkar di akhir banget deh. Terus. Kalau one day kamu yang mau ya aku nggak masalah. Cuman sekarang aku nggak kepikiran pisah harta sih, ngapain, kita kan nikah untuk bersatu. Iya nggak ada. Ngapain lu di dalam persatuan lu ada bagi dua lagi. Oke, Gitu. paham. Kalian gimana, kalian akan prenup gak? Aku awalnya mikir mau, ya kan, karena
terlalu logika lah ya, Iya. gini-gini, dan aku juga mau punya bisnis gini-gini, takutnya dia nggak mau. Dan Jadi, dia bilang ya udah mending gak usah nikah lah kalau kamu mau prenup. Iya. Terus gimana dong? Akhirnya ya udah nggak apa-apa, disatuin aja nggak apa-apa. Emang Daripada cara aku nggak nikah. Emang cara berpikir cewek agak beda sih. Iya. Dia takut ditinggal atau apa gitu-gitu. Ya kita Iya. punya pemikiran seperti itu, kayak ada mindset yang kayak gue nggak bakal bikin ini karena bagi gue selamanya gue akan sama lo. Gitu. Tapi ujung-ujungnya ini bisa sekarang ya? Ini makanya. Sekarang undang-undang kemarin udah keluar. Iya, udah bisa? jadi pertanyaannya kamu mau pisah gitu? Enggak. Nggak bisa kok. Aku tuh semua terserah kamu. Nggak Lu mau bisa. pisah harta terserah lu. Lu mau rumah atas nama lu terserah lu. Usaha atas nama lu terserah lu. Aku semua terserah kamu sayang. Yang penting kamu happy. Iya, Sama ini. Iya. Aku harap kita lebih sering gitu. Liburan kan? Liburan. Oke, aku mau tutup dengan ini aja sih guys. Thank you so much. Tapi aku cara ngehandle wanita sekarang ini juga sama kayak Juan nih. Jadi terkadang kita sebagai cowok nggak boleh terlalu jujur nih. Iya. Maksudnya di dalam arti bukan yang negatif ya. Misalnya ceweknya udah mau marah nih, kesel yang kayak tanya kita, kau masih sayang sama aku gak sih? Walaupun misalnya aku pengen jawab jujurnya, kamu udah berapa kali tanya aku kayak gini, aku nggak mau jawab, aku kesel. Tapi tetap kita harus memaniskan kayak, iya aku tetap sayang sama kamu kok sayang, gitu-gitu kan. Betul. Bener kan? Benar. Betul. Nah ini aku belajarnya dari pendeta aku yang lagi konseling kita untuk nikah. Mentor ya? Wow. Mentorku. Iya. Dia bilang, aku sama istri dulu berantem terus-terusan. Tapi semenjak aku menerapkan konsep ini, udah jarang berantem dan Itu maksud aku, kita lebih mengerti. lebih mengerti gitu. Dan ternyata cewek itu cuma butuh di manis-manisin gitu, langsung udah kayak tenang gitu kan. Cewek itu cuman butuh dijawab apa yang dia mau. Tapi kamu nggak tahu aku mau apa. Kamu masih sayang aku gak sih? Ya udah tahu, lu pasti jawabnya sayang. Walaupun kita mau jawabnya, lu nanya ini udah berapa kali gitu kan. Dia maunya kan jawabnya masih sayang. Iya. Ya udah kita jawab apa yang dia mau aja. Tapi kamu udah terapin belum? Udah dong. Kamu gak merasakan.